Welcome to our channel. Salam pada semua pendukung Riak Sabda. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita sudah merayakan Paskah, di mana kita melihat keselamatan yang diperoleh oleh Yesus Kristus dengan sengsara dan kebangkitannya. Dan minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Pentakosta, kedatangan Roh Kudus. Roh Kudus yang karya khususnya adalah kekudusan kita semua. Nah, semuanya itu mengarahkan kita untuk merayakan hari raya hari ini, yaitu Tritunggal Maha Kudus. Memang kata Tritunggal itu tidak ada di kitab suci. Ini dibahas oleh Tertullian abad kedua. Tetapi tidak berarti tidak eksis. Karena idenya itu duluan daripada kata. Itu hanya memberi kesimpulan dalam misteri yang tinggi ini. Misteri Tritunggal Maha Kudus adalah inti yang paling dasar dalam iman kita. Dan itu yang menjadi perbedaan yang besar dengan agama lain yang percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Yesus Kristus menyempurnakan pengetahuan kita dengan Allah itu bahwa Ia punya 3 pribadi walaupun satu hakikat. Dalam Injil jelas apa yang dikatakan oleh Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau Yesus tidak mewahyukan ini, rahasia ini kita tidak bisa mengetahui. Karena luar dari pikiran manusia. Tetapi karena Yesus yang mengatakan itu, dan memang kitab suci itu memberi petunjuk-petunjuk pada misteri ini, bukan hanya satu ayat, dan itu sudah mulai itu dalam perjanjian lama, dan yang paling pokok atau yang puncaknya adalah dari Yesus Kristus. Bahwa ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti Tritunggal Maha Kudus itu punya kesatuan dalam 3 pribadi. Sangat itu dekat relasi antara 3 pribadi ini, sehingga itu hanya satu Tuhan. Dan itu yang menjadi sepertinya model teladan pada semua makhluk. Persatuan antara semua yang diciptakan di dunia ini. Walaupun kita berbeda-beda, binatang, ya tanaman, manusia, batu, planet, semuanya itu satu. Dan juga ya lihatlah elemen-elemen yang dasar. Air juga ini uap, juga ini es. 3 realita tetapi satu saja itu. Ini sebagai analogi saja. Tetapi dalam iman Kristen kita tahu bahwa Bapa itu dikenal sebagai pencipta. Keadaan kita di sini di dunia itu karena Bapa. Dan keselamatan kita ketika kita jatuh dari dosa, nah
anak Allah itu yang diberikan tugas untuk menyelamatkan kita. Dan untuk dalam bacaan kedua itu mengatakan berseru, kita bisa berseru pada Allah sebagai Bapa ini karena kuasa Roh. Dan menurut Roma, ya itu surat Paulus pada jemaat Roma juga berkait itu juga dengan apa yang diperoleh oleh Yesus Kristus dengan sengsara dan kebangkitannya itu. Berarti Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bersangkut dalam hidup kita. Karena Allah mencintai kita sungguh-sungguh, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu terlibat. Nah, dan itulah yang pengalaman gereja. Bahwa ya Yesus sebagai penyelamat kita, itulah yang hadir dalam sakramen Ekaristi. Dan Yesus yang mengarahkan kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Dan Ekaristi atau roti itu menjadi tubuh dan darah Kristus karena kuasa Roh Kudus. Dan hidup dalam gereja itu ya kekudusan, inspirasi itu karya Roh Kudus. Ya seperti atribut, tetapi semuanya itu keterlibatan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak pernah terpisah. Kalau ada ajaran praktek bagi kita semua, inilah adalah kesatuan. Memang ayah bukan mama. Mama bukan anak. Seperti Bapa bukan anak Allah. Anak Allah bukan roh. Tetapi walaupun berbeda, tetapi satu. Kesatuan. Marilah kita kerjasama. Jangan pertengkaran yang itu kita terpisah-pisah. Ini bukan visi, rencana dari Allah sendiri. Persatuan. Bayangkan Republik Indonesia pun menulis di logonya itu di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Ini sepertinya jejak-jejak dari itu misteri Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita berusaha menjadi satu dengan siapapun. Dengan keluarga, dengan tetangga kita, dengan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti yang permulaan, sekarang, dan sepanjang segala masa. Amin.